Mas, cukup ya. Aku capek pura-pura bahagia di rumah yang bahkan bukan milik kita. Suara Rina pecah. Tangannya gemetar, menunjuk chandelier mewah yang menggantung di atas mereka, simbol kebohongan yang selama ini ia telan sendirian. Assalamualaikum, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Dan tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana? Mas, cukup ya. Aku capek pura-pura bahagia di rumah yang bahkan bukan milik kita. Suara Rina menggema di ruang tamu luas yang selama ini selalu terlihat sempurna. Lampu kristal menggantung megah di atas kepala mereka, memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan, seolah mencoba menutupi retakan yang tak terlihat. Ardi berdiri membeku. Matanya menatap Rina, tapi tidak benar-benar melihatnya. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Topeng kesempurnaan itu akhirnya retak. Rina, kamu ngomong apa sih? Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Namun Rina tidak lagi selembut dulu. Perempuan itu berdiri dengan bahu bergetar, matanya merah, napasnya tidak beraturan. Tangannya mengepal, seakan menahan seluruh rasa sakit yang sudah lama ia simpan. Aku dengar semuanya, Mas. Bisiknya lirih, tapi tajam seperti pisau. Telepon kamu semalam. Tentang rumah ini, tentang utang, tentang semuanya. Hening. Waktu seolah berhenti. Ardi menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata. Beberapa jam sebelumnya, pagi itu, rumah mereka terlihat seperti biasa. Tenang, elegan, dan penuh kesan kemewahan. Rina berjalan pelan di dapur, menyeduh kopi untuk Ardi. Ia mengenakan gaun rumah sederhana, rambutnya diikat seadanya. Wajahnya masih cantik, tapi ada garis lelah yang mulai terlihat. Ia menatap ruang makan yang luas. Meja panjang dengan kursi-kursi mahal. Vas bunga segar. Lukisan besar di dinding. Semuanya terlihat sempurna. Tapi entah kenapa, Rina tidak lagi merasakan kehangatan di dalamnya. Mas, kopi kamu, ucapnya sambil meletakkan cangkir di depan Ardi. Ardi, yang sedang sibuk dengan laptopnya, hanya mengangguk singkat. Iya, taruh aja situ. Tidak ada senyum. Tidak ada tatapan. Rina terdiam sejenak. Dulu, Ardi selalu menatapnya setiap pagi. Bahkan hal kecil seperti secangkir kopi pun bisa jadi alasan untuk berbagi tawa. Sekarang, yang ada hanya jarak. Mas, kamu pulang jam berapa nanti? Tanya Rina hati-hati. Ardi tidak langsung menjawab. Jemarinya masih mengetik cepat di atas keyboard. Lihat nanti. Ada meeting sama klien. Lagi? Rina mencoba tersenyum. Minggu ini kamu hampir nggak pernah makan malam di rumah. Ardi menghela napas, terlihat sedikit kesal. Rina, ini demi kita juga. Kamu pikir semua ini gratis? Kalimat itu menusuk. Rina terdiam. Ia menunduk, menatap cangkir kopinya sendiri yang mulai dingin. Aku nggak pernah minta semua ini, Mas, gumamnya pelan. Ardi tidak mendengar. Atau mungkin, memilih untuk tidak mendengar. Siang harinya, Rina duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Pikirannya melayang. Beberapa bulan terakhir, ada banyak hal yang terasa aneh. Tagihan yang semakin besar. Telepon-telepon misterius. Dan Ardi yang semakin jauh. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi bank. Matanya membesar. Kenapa jumlahnya sebanyak ini? Bisiknya. Tagihan kartu kredit mereka membengkak jauh di luar kebiasaan. Padahal Ardi selalu bilang bisnisnya sedang bagus. Jantung Rina mulai berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Rina terbangun karena merasa haus. Ia berjalan pelan keluar kamar,
tidak ingin membangunkan Ardi. Namun saat melewati ruang kerja, ia melihat lampu masih menyala. "Mas belum tidur?" gumamnya. Ia mendekat, dan suara itu membuatnya berhenti. Suara Ardi sedang berbicara di telepon. Nada suaranya berbeda. Lebih tegang. Lebih panik. "Aku butuh waktu lagi, tolong." Suara Ardi terdengar jelas dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Jangan sita rumah ini sekarang, aku lagi kejar klien besar." Rina membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. "Aku janji bakal lunasin semuanya, tapi jangan sekarang. Tolong." Tangannya gemetar. "Rumah ini mau disita?" Air matanya jatuh begitu saja. Tanpa suara. Tanpa peringatan. Ia mundur perlahan, kembali ke kamar dengan langkah gontai. Malam itu, Rina tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, memandangi lampu mahal yang kini terasa seperti ejekan. Kembali ke saat ini. "Jadi, semua ini apa, Mas?" Suara Rina pecah. "Rumah ini, mobil, semua yang kamu banggakan itu, ternyata cuma utang?" Ardi mengusap wajahnya kasar. Ia terlihat lelah. Sangat lelah. "Aku bisa jelasin, Rin?" "Cukup." Rina memotong. "Aku nggak butuh penjelasan panjang. Aku cuma butuh satu hal, kejujuran." Hening lagi. Suara jam dinding terdengar jelas. Detik demi detik terasa menyiksa. Akhirnya, Ardi duduk di sofa. Bahunya turun. Wajahnya kehilangan semua kesombongan yang biasa ia tunjukkan. "Iya," katanya pelan. "Semua ini bukan milik kita." Kalimat itu seperti palu yang menghantam hati Rina. Ia terhuyung, berpegangan pada meja. Air matanya mengalir deras. "Kenapa, Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu bohong selama ini?" Ardi menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya juga berkaca-kaca. "Karena aku takut kehilangan kamu." Jawaban itu justru membuat Rina semakin hancur. "Aku nggak pernah minta jadi kaya," Rina terisak. "Aku cuma mau kita jujur, sederhana, tapi bahagia." Ardi menunduk. Dan di tengah rumah mewah itu, dua orang yang saling mencintai berdiri dalam jarak yang terasa begitu jauh. Kemewahan itu masih ada. Lampu masih menyala terang. Perabot masih terlihat mahal. Namun untuk pertama kalinya, rumah itu terasa sangat kosong. Dan malam itu menjadi awal dari runtuhnya semua kebohongan yang selama ini mereka bangun bersama. Hening yang tersisa di ruang tamu malam itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Rina masih berdiri di tempatnya, tubuhnya lemas, sementara Ardi duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Namun, kejujuran ternyata tidak membawa kelegaan, justru membuka luka yang jauh lebih dalam. "Aku butuh waktu, Mas." Suara Rina akhirnya pecah, nyaris tak terdengar. "Aku nggak bisa langsung nerima semua ini." Ardi mengangguk pelan, meski hatinya seperti diremas. "Aku ngerti. Tapi sebenarnya, ia tahu semuanya tidak akan pernah sama lagi." Pagi datang tanpa membawa harapan. Biasanya, rumah itu dipenuhi suara aktivitas, langkah kaki, suara televisi, atau musik ringan dari dapur. Hari ini, sunyi. Rina tidak membuat sarapan. Ia duduk di teras belakang, memandangi taman yang selama ini selalu ia rawat dengan penuh cinta. Namun kini, bunga-bunga itu pun terlihat asing. Ardi berdiri di ambang pintu, memperhatikan istrinya dari jauh. Ada keinginan untuk mendekat, memeluk, dan meminta maaf sekali lagi. Tapi ia ragu. Ia merasa tidak lagi punya hak. "Rin," panggilnya pelan. Rina tidak menoleh. "Aku harus ke kantor hari ini." Masih tidak ada jawaban. Ardi menarik napas panjang.
Aku bakal cari cara buat benerin semuanya. Kali ini, Rina tertawa kecil. Tawa yang hambar. Kosong. Benerin? Ulangnya pelan. Mas, yang rusak itu bukan cuma uang. Ardi terdiam. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Hari itu, Ardi pergi tanpa benar-benar berpamitan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rina tidak menunggunya. Siang hari, suara bel rumah berbunyi. Rina membuka pintu dengan langkah pelan. Di sana berdiri seorang pria yang tidak asing. Dimas? Rina sedikit terkejut. Dimas, sahabat lama Ardi, tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Ardi ada? Tanyanya. Ke kantor, jawab Rina singkat. Dimas mengangguk. Boleh aku masuk? Ada yang mau aku bicarakan. Rina ragu sejenak, tapi akhirnya mempersilakan. Mereka duduk di ruang tamu, tempat yang semalam menjadi saksi runtuhnya kepercayaan. Dimas melihat sekeliling. Masih sama ya mewah? Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Aku udah tahu semuanya, katanya akhirnya. Dimas menghela napas panjang, seolah beban yang ia simpan selama ini akhirnya keluar. Harusnya dari dulu aku bilang ke kamu. Rina menoleh cepat. Jadi kamu tahu? Dimas mengangguk pelan. Dari awal. Jawaban itu membuat dada Rina semakin sesak. Kenapa nggak ada yang jujur sama aku? Suaranya bergetar. Aku ini siapa sebenarnya di hidup kalian? Dimas menunduk. Kamu orang yang paling ingin dilindungi sama Ardi. Dengan kebohongan? Rina tersenyum pahit. Hening sejenak. Ardi itu bukan penipu dari awal, lanjut Dimas pelan. Dia cuma terlalu takut miskin lagi. Flashback. Beberapa tahun lalu, Ardi hanyalah pria biasa. Ia pernah kehilangan segalanya. Bisnis bangkrut, utang menumpuk, bahkan hampir tidak punya tempat tinggal. Di masa itu, hanya Rina yang tetap bertahan di sisinya. Namun justru itulah yang membuat Ardi bertekad, terlalu jauh. Ia mulai mengambil risiko besar. Pinjaman sana-sini. Proyek-proyek yang belum pasti. Dan ketika satu kesuksesan kecil datang, ia tidak berhenti. Ia ingin lebih. Lebih besar. Lebih cepat. Lebih terlihat berhasil. Sampai akhirnya, ia tidak sadar bahwa ia sedang membangun istana di atas pasir. Kembali ke saat ini. Dia takut kamu pergi kalau hidupnya nggak sempurna, kata Dimas pelan. Rina menggeleng. Dia salah, air matanya jatuh lagi. Aku justru kehilangan dia sekarang, saat semuanya terlihat sempurna. Dimas tidak bisa menjawab. Karena dalam hati, ia tahu Rina benar. Sore hari, langit mulai gelap ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Rina yang sedang duduk di dalam langsung menegang. Ia tahu, ini bukan tamu biasa. Ketukan keras terdengar. Permisi, Bu. Kami dari pihak bank. Kami ingin membicarakan soal aset atas nama Pak Ardi. Suara itu dingin. Formal. Tanpa empati. Rina membuka pintu dengan tangan gemetar. Iya. Pria itu menyerahkan beberapa berkas. Kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Jika dalam waktu dekat tidak ada pelunasan, rumah ini akan kami sita. Kalimat itu terasa seperti vonis. Rina tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan. Saat pintu tertutup kembali, lututnya lemas. Ia terduduk di lantai. Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Malamnya, Ardi pulang. Wajahnya kusut. Jasnya tidak lagi rapi. Begitu masuk, ia langsung melihat Rina duduk di lantai, memeluk lututnya. Rin? Ardi panik. Kamu kenapa? Rina mengangkat wajahnya. Matanya bengkak.
Mereka datang, Mas? Ardi terdiam. Seketika ia mengerti. Mereka bilang, rumah ini akan disita. Hening. Ardi menutup matanya, menahan emosi yang hampir meledak. Aku lagi usaha. Berhenti, Mas. Rina memotong, kali ini dengan suara lebih tegas. Berhenti janjiin hal yang kamu sendiri nggak yakin. Ardi terpukul. Aku cuma mau kamu jujur sekarang, lanjut Rina. Kita masih punya waktu, atau semuanya sudah terlambat? Pertanyaan itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya, Ardi tidak punya jawaban. Malam itu, mereka duduk berdua, tanpa kata. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menyelamatkan keadaan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menenangkan. Yang tersisa hanya dua hati yang terluka, dan waktu yang semakin menipis. Hujan turun sejak sore, mengguyur rumah itu tanpa henti, seolah langit pun ikut meluapkan apa yang selama ini ditahan. Di dalam, suasana jauh lebih dingin daripada udara di luar. Rina duduk di tepi tempat tidur, memeluk kedua lututnya. Matanya kosong, menatap ke arah jendela yang dipenuhi tetesan air. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seperti sudah habis, atau mungkin hatinya sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Di sisi lain ruangan, Ardi berdiri dengan ponsel di tangan. Sejak tadi, ia terus mencoba menghubungi seseorang. Namun hasilnya sama. Tidak ada jawaban. Angkat, tolong angkat, gumamnya pelan, suaranya penuh tekanan. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya, panggilannya tersambung. Mas Dimas. Akhirnya lo angkat juga. Suara Ardi langsung meninggi, campuran antara lega dan panik. Gue butuh bantuan lo sekarang. Di seberang, suara Dimas terdengar berat. Ardi, gue udah bilang dari awal. Ini terlalu besar buat lo tanggung sendiri. Aku tahu. Tapi sekarang bukan waktunya nyalahin. Ardi mulai kehilangan kendali. Mereka mau sita rumah gue, Dim. Semua aset gue bakal habis. Hening sejenak. Lalu Dimas berkata pelan. Ada satu cara, tapi risikonya lebih besar. Ardi menelan ludah. Apa? Kamu harus ambil proyek dari Surya Group itu. Tapi, Dimas berhenti sejenak. Itu bukan proyek bersih, Di. Ardi terdiam. Tangannya gemetar. Aku nggak punya pilihan lain, bisiknya akhirnya. Dari kejauhan, Rina mendengar percakapan itu. Hatinya kembali bergetar. Proyek kotor? Belum cukupkah semua kebohongan ini? Malam semakin larut. Ardi keluar dari kamar setelah menutup telepon. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Rina menoleh. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Ada urusan penting, jawab Ardi singkat sambil mengambil kunci mobil. Sekarang? Rina berdiri. Hujan deras, Mas. Aku nggak bisa nunggu. Jawab Ardi, kali ini lebih keras. Rina terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar. Mas, kamu mau benerin semuanya, atau malah tenggelam lebih dalam? Langkah Ardi terhenti. Namun ia tidak menoleh. Aku lakuin ini buat kita, katanya pelan, lalu pergi begitu saja. Pintu tertutup keras. Dan Rina kembali sendirian. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ardi belum pulang. Rina duduk di ruang tamu, lampu redup menyala. Setiap suara mobil yang lewat membuatnya menoleh penuh harap, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Hatinya tidak tenang. Perasaannya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, Rina mengangkatnya. Halo? Selamat malam. Apa ini Ibu Rina, istri dari Pak Ardi? Iya, ini saya. Ada apa?
Suara di seberang terdengar formal, dingin. Kami dari kepolisian. Kami ingin menginformasikan bahwa suami Anda terlibat dalam kasus penipuan proyek dan saat ini sedang kami amankan. Dunia Rina berhenti. Apa? Suaranya nyaris hilang. Itu pasti salah. Kami harap ibu bisa datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Telepon terputus. Rina terdiam. Ponselnya terjatuh dari genggamannya. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Ia hanya duduk, menatap kosong ke depan. Seolah jiwanya ikut dibawa pergi bersama kabar itu. Pagi datang tanpa cahaya. Langit masih mendung. Rina berdiri di depan kantor polisi dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di tempat seperti ini. Apalagi untuk Ardi. Di dalam, ia melihat suaminya. Duduk di kursi dengan wajah lelah, tangan terborgol. Rina menutup mulutnya, menahan tangis yang langsung menyeruak. "Mas," bisiknya. Ardi mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Hanya penyesalan. "Aku minta maaf," suara Ardi serak. "Aku gagal lagi." Rina berjalan mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. "Kamu janji mau benerin semuanya," katanya lirih. "Tapi ini malah lebih hancur." Ardi menunduk. "Aku cuma pengen semuanya cepat selesai. Tapi aku salah jalan." Air mata Rina jatuh. "Aku kehilangan kamu, Mas. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu terus memilih jalan yang menjauh dariku." Ardi menutup matanya. Kalimat itu lebih menyakitkan dari borgol di tangannya. Beberapa hari kemudian, berita tentang Ardi mulai menyebar. Pengusaha sukses terlibat kasus penipuan. Foto-foto rumah mewah mereka muncul di media. Semua yang dulu terlihat indah, kini menjadi bahan pembicaraan. Tetangga yang dulu memuji, kini berbisik di belakang. Rina berjalan keluar rumah dengan kepala tertunduk. Ia merasakan tatapan orang-orang. Namun ia tidak melawan. Ia terlalu lelah untuk peduli. Di dalam rumah, banyak barang mulai diangkut. Petugas bank datang membawa daftar penyitaan. Sofa, lukisan, meja makan. Satu persatu diambil. Rina berdiri di tengah ruangan. Memandangi semuanya. Tanpa ekspresi. Tanpa air mata. Karena mungkin rasa sakitnya sudah melewati batas. Sore itu, Dimas datang. Ia melihat keadaan rumah yang sudah setengah kosong. Dan Rina berdiri sendirian di tengahnya. "Rin," panggilnya pelan. Rina menoleh. "Kamu dari dulu tahu semuanya, kan?" Tanyanya datar. Dimas tidak menyangkal. "Iya." Rina tersenyum tipis. "Lucu ya," katanya pelan. "Semua orang berusaha melindungi aku, tapi nggak ada yang benar-benar menyelamatkan aku." Dimas terdiam. Ia tidak punya jawaban. Matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga masuk melalui jendela besar yang kini tanpa tirai. Rumah itu terlihat kosong. Bukan hanya karena barang-barangnya hilang, tapi karena harapan di dalamnya ikut pergi. Rina menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin ini akhirnya." Namun jauh di dalam hatinya, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah cinta mereka masih layak diperjuangkan? Atau semuanya memang sudah berakhir sejak kebohongan pertama dimulai? Karena saat segalanya runtuh, yang tersisa bukan hanya puing-puing kehidupan, tetapi juga pilihan untuk bertahan atau melepaskan. Rumah itu akhirnya benar-benar kosong. Tidak ada lagi sofa empuk tempat mereka dulu duduk berdua.
Tidak ada meja makan panjang yang pernah menjadi saksi tawa, yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Hanya dinding-dinding dingin, dan gema langkah kaki Rina yang terdengar begitu jelas. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memandang ke atas. Lampu kristal itu masih tergantung. Satu-satunya benda mewah yang belum diambil. Entah karena nilainya yang terlalu tinggi, atau mungkin karena prosesnya belum selesai. Rina menatapnya lama. Kilau lampu itu masih sama, indah, memikat, sempurna. Tapi kini, ia tahu, semua itu hanyalah ilusi. Akhirnya tinggal ini ya, gumamnya pelan. Tangannya menyentuh dada, mencoba menenangkan sesuatu yang terus berdenyut di dalam. Bukan sakit fisik, tapi kehilangan yang perlahan menyadarkannya tentang banyak hal. Beberapa hari setelah penangkapan Ardi, hidup Rina berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi telepon dari teman-teman sosialita. Tidak ada undangan makan malam. Tidak ada sapaan ramah dari tetangga. Yang ada hanya jarak. Dan bisikan. Istri penipu. Itu rumahnya yang disita kemarin? Kasihan sih, tapi ya gimana? Rina mendengar semuanya. Tapi ia tidak melawan. Ia tidak menjelaskan. Ia tidak menangis di depan mereka. Karena ia tahu, tidak semua orang benar-benar ingin mengerti. Sore itu, Rina duduk di lantai, bersandar pada dinding. Di tangannya ada sebuah kotak kecil. Kotak kenangan. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, foto-foto lama. Foto pernikahan mereka. Foto saat masih tinggal di rumah kecil dulu. Foto saat mereka tertawa tanpa beban. Rina tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Mas, ternyata kita pernah sebahagia ini ya, bisiknya. Ia mengambil satu foto, Ardi memeluknya dari belakang, keduanya tertawa lepas. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kepura-puraan. Hanya cinta yang sederhana. Dan cukup. Keesokan harinya, Rina pergi ke kantor polisi. Langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Mungkin karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa lebih menyakitkan dari apa yang sudah ia rasakan. Ia bertemu Ardi di ruang kunjungan. Kali ini tanpa borgol, tapi tetap dengan penjagaan. Ardi terlihat jauh berbeda. Wajahnya lebih pucat. Tatapannya tidak lagi penuh ambisi. Hanya ada kelelahan dan penyesalan yang dalam. Rin, suaranya pelan. Rina duduk di hadapannya. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Canggung. Asing. Padahal dulu, mereka adalah rumah bagi satu sama lain. Aku datang bukan buat nangis hari ini, kata Rina akhirnya. Aku cuma mau tahu, kamu masih mau jujur atau enggak? Ardi menelan ludah. Aku bakal jujur sekarang. Semuanya. Rina mengangguk pelan. Aku dengar kamu ambil proyek ilegal itu, lanjutnya. Itu pilihan kamu kan? Ardi menunduk. Iya. Kenapa? Suara Rina tetap tenang, tapi penuh tekanan. Setelah semua yang terjadi, kamu masih pilih jalan itu? Ardi mengangkat wajahnya perlahan. Aku panik, Rin. Aku lihat semuanya mau hilang. Rumah, nama baik, kamu. Dan kamu pikir itu akan menyelamatkan kita? Rina memotong. Hening. Aku salah, jawab Ardi akhirnya. Setiap langkah yang aku ambil, makin menjauhkan aku dari kamu. Air mata mulai menggenang di mata Rina. Tapi kamu tetap ambil langkah itu, bisiknya. Ardi tidak bisa membantah. Mas, Rina menarik napas panjang. Aku sudah kehilangan rumah, harta, bahkan rasa percaya. Ia berhenti sejenak. Suasana di ruangan itu terasa semakin berat. Sekarang aku cuma punya satu pertanyaan. Ardi menatapnya. Apa yang tersisa dari kita? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan terasa seperti pisau yang perlahan menekan. Ardi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar.
Karena untuk pertama kalinya, ia juga tidak tahu jawabannya. Rina tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang mulai menerima kenyataan. Aku capek, Mas, katanya pelan. Capek berharap kamu jadi orang yang dulu aku kenal. Ardi menunduk dalam. Aku masih cinta kamu, suaranya bergetar. Dari dulu sampai sekarang. Air mata jatuh dari mata Rina. Aku juga, jawabnya jujur. Tapi cinta aja, ternyata nggak cukup. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Ardi. Di luar, hujan kembali turun. Seolah mengulang semua kesedihan yang belum selesai. Rina berdiri. Aku akan pindah, katanya. Ke tempat yang lebih kecil, lebih sederhana. Ardi mengangkat kepala dengan cepat. Kamu ninggalin aku? Rina menggeleng pelan. Aku nggak ninggalin kamu. Aku cuma berhenti hidup dalam kebohongan. Ia menatap Ardi untuk terakhir kalinya hari itu. Kalau kamu masih mau memperbaiki semuanya, lakukan bukan untuk aku. Lalu untuk siapa? Tanya Ardi lirih. Rina menarik napas dalam. Untuk dirimu sendiri. Rina berjalan keluar dari ruangan itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkah terasa seperti melepaskan sesuatu. Kenangan. Harapan. Luka. Di belakangnya, Ardi hanya bisa diam. Menatap kepergian satu-satunya orang yang selalu percaya padanya, bahkan saat ia tidak pantas mendapatkannya. Malam itu, Rina kembali ke rumah yang hampir kosong. Ia duduk di lantai, memandangi lampu kristal yang masih tergantung. Lalu perlahan, ia mematikan saklar. Ruangan itu gelap. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi cahaya palsu. Hanya kegelapan yang jujur. Dan di tengah gelap itu, Rina menutup matanya. Menarik napas panjang. Mungkin ini bukan akhir. Tapi ini adalah awal dari hidup yang nyata. Karena terkadang, untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kita harus berani melepaskan semua yang hanya terlihat indah, tapi menyakitkan. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi suara langkah kaki di lantai marmer. Tidak ada aroma kopi mahal yang biasanya memenuhi udara. Tidak ada bayangan kehidupan lama yang terus memaksa untuk dikenang. Rina membuka matanya perlahan. Langit-langit di atasnya kini sederhana. Bukan lagi ukiran mewah dengan lampu kristal besar, melainkan plafon polos dengan cat putih yang sedikit mengelupas di sudutnya. Ia mengedipkan mata beberapa kali. Hening. Tenang. Nyata. Ia bangkit dari tempat tidur kecilnya. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk satu ranjang, lemari sederhana, dan meja kecil di samping jendela. Ini adalah rumah barunya. Kontrakan kecil di pinggir kota. Tidak mewah, tapi jujur. Rina menarik napas panjang. Ada rasa sesak yang masih tertinggal, tapi untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, ia tidak merasa tertipu oleh hidupnya sendiri. Di dapur kecil, Rina mulai membuat teh hangat. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia sedang belajar memulai ulang. Sendirian. Tanpa Ardi. Tanpa bayang-bayang kemewahan palsu. Pelan-pelan ya, Rin, gumamnya pada diri sendiri. Ia duduk di kursi kayu, memandangi secangkir teh di depannya. Tidak ada cangkir mahal. Tidak ada meja besar. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa lebih ringan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ponselnya bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Rina menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Halo? Rin, kamu lagi di mana? Suara Dimas terdengar serius. Di rumah kenapa? Aku baru dari kantor polisi. Jantung Rina berdegup lebih cepat. Ardi kenapa? Hening sejenak di seberang. Kasusnya makin berat.
Kalimat itu langsung membuat napas Rina terasa sesak. Apa maksudnya? Proyek yang dia ambil ternyata melibatkan banyak pihak. Nilainya besar, dan ada unsur penipuan berlapis. Rina memejamkan mata. Seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa ia bangunkan diri darinya. Tapi dia nggak sendirian, kan? Suara Rina melemah. Ada orang lain juga yang terlibat? Ada, jawab Dimas pelan. Tapi Ardi jadi yang paling bertanggung jawab. Air mata Rina jatuh lagi. Ia pikir ia sudah kuat. Ia pikir ia sudah siap. Ternyata, luka itu masih sama dalamnya. Dia nitip pesan, lanjut Dimas. Rina terdiam. Apa? Dia bilang jangan tunggu dia. Hening. Sunyi. Dunia seakan berhenti lagi untuk kesekian kalinya. Rina tertawa kecil. Tawa yang pahit. Enak ya, dia yang mutusin, bisiknya. Dimas tidak menjawab. Karena ia tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki keadaan ini. Setelah telepon terputus, Rina duduk diam cukup lama. Pikirannya kosong. Hatinya tidak lagi tahu harus merasa apa. Jangan tunggu dia. Kalimat itu terus terngiang. Apakah itu bentuk cinta terakhir? Atau cara paling mudah untuk melepaskan tanggung jawab? Rina tidak tahu. Dan mungkin, ia tidak akan pernah benar-benar tahu. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Rina mulai mencari pekerjaan. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu penolakan ke penolakan lain. Tidak mudah. Nama Ardi yang sempat viral membuat orang-orang memandangnya dengan ragu. Istri dari kasus itu ya? Kami akan hubungi nanti. Kalimat yang sama. Tatapan yang sama. Namun Rina tidak menyerah. Ia terus berjalan. Karena sekarang, ia tidak punya pilihan selain bertahan. Suatu sore, ia mendapat kesempatan bekerja di sebuah toko kecil. Bukan pekerjaan besar. Hanya menjaga kasir dan membantu merapikan barang. Gajinya nggak seberapa ya, kata pemilik toko. Tapi kalau kamu rajin, bisa bertahan. Rina tersenyum tipis. Terima kasih, saya butuh kesempatan. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya runtuh, ia merasa kembali berdiri. Walau perlahan. Walau tertatih. Malam itu, setelah pulang kerja, Rina duduk di depan jendela. Angin masuk pelan, membawa aroma hujan yang akan turun. Ia memandangi langit gelap. Mas, bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Aku nggak tahu ini akhir kita atau bukan. Air matanya jatuh lagi. Tapi aku lagi belajar, hidup tanpa kamu. Kalimat itu terasa berat. Tapi juga jujur. Di sisi lain kota, Ardi duduk di dalam sel sempit. Dindingnya dingin. Lampunya redup. Tidak ada kemewahan. Tidak ada topeng. Hanya dirinya sendiri, dan semua kesalahan yang tidak bisa lagi ia hindari. Ia menatap lantai. Pikirannya penuh dengan bayangan Rina. Senyumnya. Tangisnya. Kata-katanya. Aku nggak pernah minta jadi kaya, aku cuma mau kamu jujur. Ardi menutup wajahnya. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa menahan diri. Aku kehilangan kamu, bisiknya. Dan kali ini, ia tahu itu bukan karena keadaan. Tapi karena pilihan yang ia buat sendiri. Kembali ke Rina. Ia berdiri dari kursinya. Menghapus air matanya. Menatap ke depan. Hidupnya belum selesai. Lukanya belum sembuh. Tapi ia mulai berjalan. Selangkah demi selangkah. Tanpa kepastian. Tanpa jaminan. Namun dengan satu hal yang kini ia pegang erat. Kejujuran. Karena pada akhirnya, hati akan memilih jalannya sendiri. Bukan berdasarkan kemewahan, bukan karena ketakutan,
Tapi karena kebenaran yang tidak lagi bisa diabaikan. Dan di titik itu, Rina dan Ardi berjalan di jalan yang berbeda. Bukan karena mereka tidak saling mencintai, tapi karena cinta mereka tidak lagi cukup untuk menyatukan dua hati yang sudah terlalu banyak terluka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rina meninggalkan rumah mewah itu dan memulai kehidupan barunya. Kota yang dulu terasa asing kini mulai terasa seperti rumahnya sendiri. Jalan-jalan kecil yang sempat membuatnya merasa terasing kini menjadi saksi perjalanan panjangnya menuju kejujuran dan penerimaan. Rina duduk di balkon kontrakannya, memandangi matahari sore yang mulai merunduk di balik gedung-gedung. Tangan kanannya memegang secangkir teh hangat, sementara tangan kiri memainkan cincin lamanya, cincin yang dulu diberikan Ardi saat mereka menikah. Ia menatapnya lama, namun tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa pahit yang perlahan berubah menjadi pelajaran. Dulu aku pikir kemewahan itu segalanya, gumamnya. Ternyata, semua yang terlihat indah bisa saja menipu. Ia menutup mata, mengingat masa-masa di rumah besar itu. Tawa palsu yang ia buat sendiri, malam-malam sunyi saat Ardi menghilang untuk proyek yang tidak jelas, dan tagihan-tagihan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Semua itu kini hanyalah kenangan yang menyakitkan, namun membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat. Hari-harinya kini diisi dengan rutinitas sederhana. Pagi dimulai dengan memasak sarapan sendiri, menata toko kecil tempatnya bekerja, dan belajar mengatur keuangan yang kini hanya bergantung pada dirinya sendiri. Ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini tidak pernah ia rasakan, meski disertai rasa kehilangan yang dalam. Suatu sore, ketika ia sedang menata rak-rak di toko, seorang pelanggan lama datang. Seorang wanita tua yang biasa membeli bahan-bahan kue. "Rina ya? Kamu terlihat berbeda," kata wanita itu dengan senyum hangat. Rina tersenyum tipis. "Iya Bu, hidup memang harus terus berjalan." Wanita itu mengangguk, seolah mengerti. Terkadang kehilangan membuat kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kalimat itu menempel di kepala Rina sepanjang hari. Ia tahu sekarang bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan menata hidup dengan cara yang lebih jujur. Malam itu, Rina duduk sendiri di balkon, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang samar. Teleponnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya menegang, Ardi. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mengangkat telepon. "Halo," suaranya terdengar tenang meski sedikit bergetar. "Rin," suara Ardi terdengar serak. "Bisa kita bicara?" Rina menarik napas panjang. Ia tahu pembicaraan ini tak akan mudah, tapi juga tidak bisa dihindari. "Kita bicara sebentar di sini," katanya, dan ia menuntun Ardi untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kontrakannya. Ketika Ardi datang, penampilannya jauh berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Jasnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya tampak lelah. Tapi di matanya ada penyesalan yang dalam. Rina menatapnya dengan hati-hati. "Kamu terlihat lebih manusiawi sekarang," katanya pelan. Ardi tersenyum tipis, lalu menunduk. "Maafkan aku, Rin, atas semua kebohongan dan rasa sakit yang aku timbulkan." Rina menarik napas dalam. "Kita sudah kehilangan banyak hal, Mas, rumah, harta, bahkan kepercayaan. Tapi aku belajar satu hal." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Ardi. "Kejujuran itu lebih penting daripada segalanya. Dan aku harus tetap hidup dengan itu." Ardi menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tahu, aku baru sadar sekarang. Semua yang aku lakukan hanya untuk terlihat hebat, tapi aku malah kehilangan hal yang paling berharga." Rina tersenyum tipis. "Kita tak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa belajar dari luka itu." Ardi menatapnya panjang. "Aku ingin berubah, Rin, bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin memperbaiki diri sebelum terlambat lagi." Rina mengangguk.
Kalau itu benar-benar untuk dirimu sendiri, aku percaya kamu bisa. Mereka duduk beberapa saat dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang perlahan mulai turun di luar kafe. Kedua hati yang pernah hancur itu kini berada di titik yang berbeda. Rina belajar untuk berdiri sendiri, dan Ardi belajar untuk menerima tanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Minggu-minggu berikutnya, Rina semakin mandiri. Ia mulai menabung, mempelajari keuangan pribadi, dan bahkan mengambil kursus singkat tentang manajemen toko. Setiap pencapaian kecil memberinya rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga mulai menulis jurnal harian, mencatat semua pelajaran hidup dan perasaannya, sebagai cara untuk menghadapi trauma dan membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Ardi menghadapi konsekuensi hukum yang harus dijalani. Ia dipenjara sementara, namun setiap hari ia berusaha memperbaiki diri melalui pembelajaran hukum dan refleksi pribadi. Ia mulai menulis surat untuk Rina, tidak meminta maaf untuk mendapatkan kembali cintanya, tapi sebagai cara untuk mengungkapkan penyesalan dan pertanggungjawaban. Rina membaca setiap surat itu dengan hati-hati. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan yang tersisa. Hanya rasa sakit yang perlahan berubah menjadi pemahaman. Ia menyadari bahwa cinta yang sehat bukan tentang kemewahan, bukan tentang penampilan, tapi tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Suatu malam, Rina duduk di balkon rumah kontrakan. Angin sepau-sepau masuk melalui jendela, membawa aroma hujan yang baru reda. Ia menatap langit gelap dengan bintang-bintang yang samar, sambil tersenyum tipis. Hidup memang keras, gumamnya pada diri sendiri, tapi aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa menghadapi apapun tanpa harus pura-pura bahagia. Tanpa harus menutupi luka. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak masa-masa kemewahan palsu itu. Kini, Rina tahu satu hal, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kehilangan justru memberinya kesempatan untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan dengan hati yang jujur, ia siap melangkah ke babak berikutnya. Hidup yang sederhana, nyata, dan penuh keberanian. Karena terkadang, kekuatan terbesar datang dari luka terdalam, dan kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk hidup jujur, meski harus melepas segalanya yang selama ini kita anggap penting.